Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang membahas pemulihan ekonomi tanah air. Langsung kita bergabung ke Ratas. Saya ingin sampaikan kepada media bahwa proses pengambilan keputusan untuk penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan revisi Perpres 54/2020 mengenai postur APBN itu dilakukan melalui proses konsultasi baik di lingkungan pemerintah sendiri melalui rapat kabinet, Menko Perekonomian, Menko Marinvest, dan berbagai lembaga seperti BI, OJK, dan LPS yang terlibat di dalam pembahasan desain tersebut, dan juga melalui konsultasi dengan Dewan. Meskipun DPR sedang dalam reses, namun kami mendapatkan izin untuk berkonsultasi melalui pimpinan DPR dengan Badan Anggaran dan Komisi 11. Yang oleh karena itu masukan-masukan mereka tertuang juga di dalam desain pemulihan ekonomi nasional ini. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, biaya penanganan COVID-19 yang akan tertuang di dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar 677,20 triliun. Ini terdiri dari bidang kesehatan sebesar 87,55 triliun, termasuk di dalamnya adalah untuk belanja penanganan COVID, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, untuk pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Kedua, untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi 6 bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa itu mencakup 203,9 triliun. Yang ketiga adalah dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai dengan 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat, kalau menggunakan kata-kata Bapak Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah 10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup 123,46 triliun. Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai 120,61 triliun. Kemudian untuk bidang pembiayaan dan korporasi, termasuk di dalamnya adalah penyertaan modal negara, penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya, serta belanja untuk premi resiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya di atas 10 miliar hingga 1 triliun, itu termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar 44,57 triliun. Itu adalah masuk kategori pembiayaan korporasi, baik BUMN, kemudian korporasi padat karya di atas 10 miliar hingga 1 triliun, dan untuk non padat karya. Dan yang terakhir, dukungan untuk sektoral maupun kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang mencapai 97,11 triliun. Jadi total penanganan COVID-19 adalah sebesar 677,2 triliun. Nah, di dalam penanganan ini
kita bisa kategorikan pertama untuk yang membantu masyarakat di dalam rangka untuk menopang daya beli mereka yang merosot akibat PHK maupun karena mereka dalam situasi yang rentan seperti program PKH, kartu sembako, diskon listrik, bansos untuk non-Jabodetabek, bansos untuk Jabodetabek, BLT, dana desa dan kartu prakerja. Ini totalnya 178,9 triliun. Ada hal yang tadi diputuskan oleh sidang kabinet, yaitu untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako. Pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember. Jadi untuk Jabodetabek sekarang akan sampai Desember, namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya turun dari 600 menjadi 300.000 per bulan. Untuk yang Jabodetabek, jadi yang non-Jabodetabek tadi 9 juta, non-Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai dengan Desember. Namun dari Juli hingga Desember nilai manfaatnya turun dari 600.000 menjadi 300.000 per bulan. Presiden tadi juga memutuskan untuk penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non cash. Jadi dalam hal ini akan dilakukan transfer ke nama dan account mereka sesuai dengan data di Kementerian Sosial maupun dengan kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. Untuk BLT dana desa yang sekarang juga diperpanjang hingga September, antara Juli hingga September manfaatnya diturunkan dari 600.000 menjadi 300.000, sehingga total untuk BLT desa ini akan mencapai 31,8 triliun. Sedangkan yang tadi bansos tunai non Jabodetabek itu totalnya menjadi 32,4 triliun dan untuk bansos Jabodetabek totalnya 6,8 triliun. Dari data yang diperoleh dari data terpadu, penerima dari bansos itu mayoritas adalah para petani, peternak, dan pekebun, yaitu 18,4 juta sendiri. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik sekitar 3,3 juta, supir dan pekerja sektor komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900.000 dan sektor lainnya. Ini sudah mencakup 40% dari masyarakat. Itu adalah dukungan yang diberikan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak menurun akibat adanya COVID dan merosotnya kegiatan ekonomi terutama di level masyarakat di akar rumput. Sekarang untuk dukungan yang ditujukan kepada sektor usaha, terutama untuk UMKM, itu sudah masuk beberapa skema yang akan masuk di dalam Perpres revisi untuk Perpres postur APBN ini. Yang akan dimasukkan dalam Perpres baru adalah subsidi bunga 35,28 triliun. Ini eksekusinya nanti di semua lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK. Baik itu BPR, perbankan, baik yang konvensional dan syariah, dan perusahaan pembiayaan. Juga kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui perbankan, serta yang non-bank melalui BLU pemerintah maupun BUMN, seperti PMN untuk program mekar dan pegadaian, serta ultra mikro yang diberikan melalui PIP. Juga melalui koperasi, petani, serta UMKM yang ada di bawah pemerintah daerah, itu masuk di dalam program untuk bantuan subsidi bunga tersebut. 35,28 triliun yang akan mencakup lebih dari 60 juta account. Total penundaan pokoknya 285 triliun untuk kredit outstanding yang sebesar 1.601 triliun sendiri.
Selain usaha kecil menengah mendapatkan subsidi bunga dan penundaan cicilan pokok selama 6 bulan, di dalam program pemulihan ekonomi kita juga menempatkan dana di dalam rangka mendorong untuk lembaga keuangan dan bank memberikan kredit modal kerja kepada UMKM tadi, sehingga mereka mampu tidak hanya bertahan karena COVID, tapi mampu mendapatkan kredit modal kerja baru untuk bisa meningkatkan kegiatan usahanya. Tadi untuk yang di bawah 10 miliar. Kami bersama dengan OJK sudah membuat surat keputusan bersama untuk melaksanakan 2 program ini, yaitu program untuk subsidi bunga UMKM dan program penempatan dana untuk mendukung restrukturisasi serta program untuk pemberian kredit modal kerja barunya dengan memberikan jaminan dari sisi risiko kredit. Oleh karena itu di dalam skema ini kita juga menugaskan kepada Jamkrindo dan Askrindo untuk bisa memberikan jaminan bagi kredit modal kerja yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan kepada UMKM di bawah 10 miliar yang kemudian premi imbal jasa penjaminannya maupun counter garansi serta loss limitnya akan ditanggung oleh pemerintah sebagai risiko sharing, sehingga lembaga keuangan dan perbankan pulih dan mau kembali memberikan kredit modal kerja. Untuk pemberian penjaminan kredit modal kerja ini, kami akan mendukung melalui PMN kepada Jamkrindo Askrindo sebesar 6 triliun, plus imbal jasa penjaminan 5 triliun, dan cadangan penjaminan untuk stop loss sebesar 1 triliun. Jadi total untuk program untuk menggulirkan modal kerja darurat, kalau menggunakan kata-kata Bapak Presiden, atau modal kerja tambahan kepada UMKM agar mereka bisa mendapatkan akses lagi sampai dengan 10 miliar adalah dukungan melalui penjaminan dan stop loss yang mencapai 12 triliun. Ini diharapkan bisa mengcover kebutuhan hingga mencapai 150 triliun volume kredit modal kerja baru yang bisa digulirkan, sehingga ekonomi terutama di level UMKM bisa mulai bekerja kembali. Kami juga sudah dengan SKB Pak OJK dan Kementerian Keuangan akan menempatkan dana di perbankan yang melakukan restrukturisasi. Ini yang sudah dilakukan mekanisme pembahasan dan implementasinya akan segera dilakukan dengan penetapan skema tersebut. Yang selanjutnya adalah dukungan dalam pemulihan ekonomi ini, dukungan dalam bentuk insentif perpajakan kepada dunia usaha. Kita semua tahu bahwa sektor usaha mengalami tekanan yang luar biasa akibat COVID ini. Dan oleh karena itu perlu untuk mendapatkan ruangan napas bagi mereka sehingga mereka bisa survive mengatasi kondisi yang sangat berat melalui berbagai insentif perpajakan juga. Jadi selain tadi yang untuk kredit modal kerja, untuk subsidi bunga, terutama yang untuk kecil, dan kemudian untuk membantu restructuring, kita juga membantu dalam bentuk insentif perpajakan agar beban dari dunia usaha bisa dikurangi sebesar mungkin. Pajak untuk pasal 21-nya, pajak karyawan, lebih dari 1062 kelompok industri atau sektor masuk di dalam sektor yang bisa mendapatkan insentif pajak ini. Jadi 1062 kelompok usaha dari mulai industri hingga jasa, perdagangan, transport,
kesehatan dan lain-lain itu masuk di dalam 1062 ini. Totalnya untuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah mencapai 25,6 triliun. Kemudian untuk UMKM juga pajaknya ditanggung pemerintah, sehingga mereka tidak perlu membayar pajak untuk pajak final 0,5%. Jadi tahun ini mereka mendapatkan subsidi untuk tidak membayar pajak. Untuk perusahaan yang mengimpor bahan baku, 431 kelompok usaha yang melakukan impor bahan baku terutama industri manufaktur, mereka juga dibebaskan PPh pasal 22 importnya. Ini sebesar 14,75 triliun. Kemudian untuk korporasi, angsuran PPh pasal 25-nya dikurangi sebesar 30%. Itu untuk 846 kelompok usaha. Dari mulai manufaktur hingga jasa semuanya mendapatkan dan masuk di dalam insentif ini. Besaran insentifnya 14,4 triliun. Dan untuk seluruh 431 kelompok usaha kita melakukan pengembalian pendahuluan PPN-nya sehingga cash flow dari perusahaan betul-betul bisa mengalami bantuan atau terkurangi bebannya dengan pengembalian PPN-nya secara lebih dahulu sebesar 5,8 triliun. Seperti diketahui di dalam Perpu juga kita menurunkan tarif pajak korporasi badan sebesar 3%. Sehingga sekarang korporasi membayar tarif PPh-nya turun dari 25% menjadi hanya 22%. Ini pasti memberikan dampak yang lebih positif kepada perusahaan sehingga diharapkan mereka bisa lebih mampu bertahan. Jadi total dari insentif perpajakan kita mencapai 123,01 triliun yang dinikmati oleh ribuan tadi kelompok usaha yang memang dianggap eligible untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk insentif perpajakan. Bagian yang selanjutnya adalah dukungan untuk BUMN yang dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap hajat hidup masyarakat. Peranan BUMN dari sisi sovereign statusnya memiliki exposure yang besar terhadap sistem keuangan dan juga dimiliki pemerintah dengan aset total yang dimilikinya cukup besar. Di dalam program pemulihan ekonomi ini ada 12 BUMN yang mendapatkan dukungan. Dari mulai PLN yang akan mendapatkan tambahan untuk subsidi diskon listrik yang diperpanjang, penyertaan modal negara, dan pembayaran kompensasi dari piutang pemerintah yang akan dibayarkan. Itu sebesar 45,4 triliun rupiah. Kedua, untuk Hutama Karya dinaikkan PMN-nya dari 3,5 triliun menjadi ditambah dengan 7,5 sehingga menjadi 11 triliun. Untuk kereta api akan ditambahkan dana talangan sebesar 3,5 triliun. Untuk Bahana BPUI yang menangani Jamkrindo dan Askrindo akan mendapatkan penyertaan modal negara sebesar 6 triliun di dalam rangka program penjaminan kredit modal kerja darurat tadi. Serta PNN non tunai sebesar 268 miliar rupiah. Kemudian untuk PTPN adalah mendapatkan dana talangan pinjaman modal kerja sebesar angkanya di mana tadi? Nanti kita lihat. Dan untuk PNN ini yang melakukan program untuk ultra mikro mekar
akan ditambahkan penanaman modal negaranya dari 1 triliun menjadi 2,5 triliun. Ini diharapkan untuk bisa meningkatkan kapasitas dalam memberikan dukungan kepada usaha ultramikro yang di bawah 10 juta. Ada 2 BUMN yang dalam hal ini nanti Pak Erik akan menyampaikan, yaitu Garuda serta PT Krakatau Steel yang diberikan dana talangan yang nanti Menteri BUMN masih akan melakukan lagi skema yang dianggap paling baik untuk mendukung 2 BUMN tersebut. Kemudian Perumnas akan mendapatkan 650 miliar dan untuk Pertamina kita membayarkan kompensasi. 2 BUMN yang lain yaitu ITDC maupun Bulog mendapatkan dukungan. ITDC dalam hal ini adalah 500 miliar untuk PNN tahun ini, dan untuk Bulog karena mendukung operasi dari bantuan sosial akan mendapatkan penyaluran sebesar 10,5 triliun. Jadi program pemulihan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN mencakup tadi 12 BUMN dari sisi subsidi, dari sisi penyaluran bansos, dari sisi PMN, serta dana talangan totalnya adalah 52,57 triliun rupiah. Nah, di dalam pemulihan ekonomi ini peranan dari pemerintah daerah menjadi penting, dan kita memasukkan di dalam postur APBN revisi dana insentif daerah tambahan sebesar 5 triliun serta dana alokasi khusus fisik untuk mendukung pemerintah daerah yang akan melakukan program-program swakelola padat karya yang menggunakan tenaga lokal yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu 5 bulan ke depan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020. Kami mengalokasikan 8,7 triliun. Plus tadi Bapak Presiden meminta bagi kami untuk menaikkan fasilitas pinjaman ke daerah. Saat ini yang tadi dibahas 1 triliun, Presiden untuk meminta kami membuat kajian mengenai kebutuhan pemerintah daerah yang menghadapi kondisi penerimaan asli daerahnya turun drastis akibat COVID dan penerapan PSBB, untuk bisa mendapatkan akses pinjaman sehingga mereka bisa melakukan program-program daerahnya dalam penanganan COVID maupun memulihkan ekonominya. Di dalam sidang kabinet kita juga memberikan dukungan kepada sektor pariwisata, sektor perikanan dan nelayan, serta sektor pertanian dan sektor perumahan. Yang tujuannya adalah untuk tadi memulihkan kegiatan ekonomi. Selain program padat karya dari kementerian lembaga yang mencakup 18,44 triliun rupiah. Ini adalah program pemulihan ekonomi keseluruhan. Jadi kembali saya ulang tadi dari sisi demand side untuk... Ya, pemirsa, demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah terus mendukung daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Mereka juga telah menyalurkan bantuan bahan pokok untuk warga terdampak corona. Dan untuk sektor pertanian, pemerintah memberikan bantuan melalui koperasi petani dan UMKM. Dan untuk membantu UMKM, bank juga memberikan kredit modal kerja.